Ya inilah. Kemarin sebelum sampai sini sudah sampai bertemu dengan orang Padasa, Bu. Demo kami di Mahari, Pak. Oh, di dalam. Responnya belum. Sepertinya keputusan akan disampaikan, semuanya sudah terserah sama direksi. Kami tidak bisa memutuskan. Di Natulen kan berkali-kali itu Pak Sekda. 5 kali di sana. Iya. Dalam. Ya, kalau memang ada yang, kita ini kan sudah harus independen, terbuka dan transparan. Ya. Kalau memang itu Bu mobil, kalau menurut saya ya, ini saya analisa saya, karena kan bukan satu perusahaan aja yang saya pegang. Ini loh mobilnya. Pajaknya dibayar. Udah duduk layak di sana anak-anak. Baru di sini dipatokkan 45 orang. Ini bukan 80 orang. Digabung dari SD sampai SMA, sampai SMP. Coba Pak Sekda bayangkan, ini salah satu yang harus diselamatkan. Kami perempuan ini, maaf ini saya minta maaf Pak Sekda dengan kepala saya. SMP perempuan, SD perempuan, kelas 5, kelas 6. SMP kami udah punya. Udah punya. Ini berdiri-diri begini Pak Sekda bisa bayangkan dengan 7 jam. Dengan berapa ya? 7 kilo. 7 kilo. Ini kan salah satu VR pemerintah sebenarnya ini. Sebelum sampai kami ke pusat. Berarti mana dong dinas perhubungan itu? Mana dong dinas pendidikan itu? Itu anak bangsa loh. Generasi penerus. Mereka ini kerja siang malam. Kita ini semuanya kerja siang malam termasuk Pak Sekdanya. Kan untuk anak-anak. Anak-anak kita sekolah. Mendapat pendidikan. Karena kita pun nanti pergi pun kita nggak meninggalkan harta sama anak, tapi meninggalkan ada isinya ini loh. Itu sebenarnya Pak Sekda yang membuat yang pertama saya yang merasa terpanggil di sana, karena saya merasa kalau itu dipenuhi dulu cepat. Kenapa sih? Tapi nampaknya mereka tidak gitu loh. Itu dia Pak Sekda. Yang paling darurat ada lagi berikutnya seperti ini. Nasional. Menurut Kementerian Tenaga Kerja secara nasional, APD, alat pelindung diri, A alat, P pelindung, D diri. Helmnya, sepatunya, kacamatanya, dan sarung tangan. Itu di Dinas Tenaga Kerja sudah ada itu Pak. Di seluruh perusahaan memberikan itu kepada karyawannya. APD itu alat pelindung diri. Seandainya dia kecelakaan sewaktu mendoros sawit, ya helmnya yang kena Pak. Ini nggak habis kepala orang, langsung lumpuh pun banyak di rumah sakit. Yang sampai cumbing pun giginya, mulutnya maaf kata di sini ada. Ini juga salah satu nasional yang harus dilaksanakan, yang harus masuk pemerintah ke sana gitu loh. Jangan sampai banyak lagi korban gitu. Memang ini menurut mereka tidak apa-apa. Apakah mereka ini sengaja? Apa tidak tahu? Atau mau bagaimana, sampai di mana rupanya. Itu nih Pak Sekda. Itu secara umum. Yang secara umum juga yang ketiga, masalah BPJS Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan. Undang-Undang nomor Undang-Undang tahun 2014 menyatakan seluruh pengusaha yang mempekerjakan karyawannya wajib mendaftarkan karyawannya itu peserta BPJS Tenaga Kerja, peserta BPJS Kesehatan, dan pelayanannya harus juga disesuaikan dengan undang-undang karena itu program pemerintah. Pemerintah sudah membantu pengusaha membuat BPJS. Tapi Pak, kliniknya Bapak lihatlah, tanyalah mereka ini tidak pernah berobat di klinik. Bisa Bapak tanya ini warga Bapak ini kan warga Bapak ini. Ini. Iya diam. Jadi saya pun kan nggak segampang membalikkan tangan saya Pak Sekda mengerjakan ini. Saya tahu bahwa ini akan bergejolak di publik. Tapi memang kalau terjadi ini tes, ayo kita turun. Ini orang 789 orang ya anggota kita ya. Ya. 789 orang Pak, murni semuanya itu anggota saya. Jadi menurut Undang-Undang nomor 13 mereka ini bisa berserikat Pak. Serikat itu kan ada badan hukumnya dibuat pemerintah melalui serikat buruh lah. Mereka ini mendapat perlindungan dengan program pemerintah. Betul kan Pak Sekda? Makanya orang ini selalu saya sampaikan bantuan nggak bisa. Kalau kalian sudah kerja di perusahaan nggak boleh lagi mendapat bantuan dari pemerintah. Semuanya itu sudah harus ditanggungjawabkan oleh pengusaha yang memberikan pekerjaan terhadap klien. Saya sosialisasi seperti itu Pak Sekda. Ternyata Pak Sekda apa? Nih
Komit 19 wajib memberikan masker kepada karyawannya dengan vitamin ini, Pak. Tapi PT Padasa kami demo meminta masker pun tidak ada, Pak. Ini kan juga dia tidak menghargai program pemerintah. Di perusahaan lain banyak ini, Bang. Ini wajib ini. Nah, jadi untuk itu Pak Seda, kami juga berharap kepada pemerintah, kenapa kami harus surati juga ke Dinas Perhubungan tentang mobil ambulan itu. Layak enggak itu? Enggak, mobil ambulan, mobil Iya, anak sekolah. Karena gini Pak. Kalau di perusahaan lain kayak Wilmar, itu biarpun dia truk, Pak, tapi di situ ada tempat duduknya. Baru tidak berlobang-lobang. Baru pajaknya BM-nya itu hidup. Baru ada tangganya, di tangganya ini ada keneknya mengangkat anak-anak itu ke atas. Saya bawa filenya. Itu menurut undang-undang. Itulah tugasnya serikat buruh itu. Ini loh, semestinya begini loh. Tuntutan kami ini 13, jadi tambah jadi 16. Belum satu pun belum terrealisasi, sudah dibuatnya masalah Pak Seda. Sudah dibawanya karyawannya dari Rohul untuk bekerja di tempat mereka ini. Betul. Pak Seda, kemarin 2 mobil ya? Betul. Dikawal, mohon maaf, polisi dengan TNI. Itu sekarang yang terjadi di sana Pak Seda. Semestinya tidak boleh seperti itu dulu. Apalagi kami kan kesini kan ini rumah rakyat. Betul. Maunya dihargailah pemerintah. Tunggulah dulu, mungkin kita dipanggil di sana. Tapi sebelum ke sana kita rapat dulu lah. Kan semestinya seperti itu beliau. Tapi saya lihat kok dibuat lagi masalah gitu. Ah, itu dia kira-kira Pak Seda membuat kami ini di sini, biarpun kami ini semak seperti ini Pak Seda, yang bisa kami lakukan yang pertama adalah saya ketua DPC ya Bang. Cuman kalau ini Bang, ini di antara 1000 ini, 1.000 orang ini yang make. Makanya kemarin sama beliau itu, sama Pak Nurbit, jangan nanti ditanya saya ya, saya bilang. Jangan. Sebelum saya turun kemari udah saya dikasih dulu sama beliau. Supaya di antara kita jangan ada dusta. Jangan diintervensi saya lagi, jangan ditanya, jangan ditengok lagi bajuku ini. Kalau ku pegang bajuku ini, dipakai ada yang lain di sana, ribut buruh. Siapa itu? Kok ada lagi LBH buruh? Karena yang taunya hanya Ibu Ciboro. Kemana-mana aku Bang. Abang itu kerja ke sana kemari mengurus keluargamu, ada gajimu, ada uang kau dapat, aku tidak. Jadi tolong bantu aku. Jangan pojokkan aku seperti ini. Ya, minta tolong aku ya Bang. Tak tolong aku Bang. Bantu, kalau bisa aku bantulah. Biar cepat kami dari sini bubar ya kan Pak Seda. Oke. Ah, itu ini kira-kira permohonan kami nih sama Pak Seda. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sejahtera kita semua. Mik. Mikrofon. Mik. Ini bapak kita ini. Yalah orang tua kita. Ini orang tua kita. Nomor 2 di Kapar. Seda. Bupati baru dia. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Pagi semua. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih. Saya mungkin hari kemarin rapat baru, jadi saya tidak bisa ketemu Bapak dan Ibu sekalian. Tapi saya mengikuti. Maka saya pergi ke kantor tadi, saya tidak ngasih tahu siapapun. Mungkin saya turun tadi, Ibu juga tidak tahu. Saya pengen dapat yang aslinya. Apa sih yang aslinya? Maka saya tidak kontak, saya punya staf satupun. Saya mau berhenti saja. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siboro, Kormaida Siboro yang sudah membawa Bapak dan Ibu saudara-saudara kita ini sampai di sini. Ini rumah rakyat betul Bu, siapapun boleh di sini. Panjang kita sama-sama menjaga rumah ini. Karena ini adalah simbol negara, simbol daerah. Bapak dan Ibu sekalian, tanpa Ibu lapor saya ngikuti jauh-jauh hari sebetulnya. Ngikuti saya. Ikuti, maka saya tanya tadi sama saudara Ibu yang di sini, saya bilang mobil masih yang lama masih Pak. Apanya masih yang gitu-gitu? Ya, karena saya nengok setiap saat. Iya. Cuman dulu enggak ada yang sampai. Nah, berarti nyaman-nyaman saja gitu. Iya.
berarti menikmati gitu kan. Iya, Kan ada masa saat menikmati. Kalau tidak nikmati kan nyampe ke sini. nyampe ke sini. Sampai, maka karena tidak lagi menikmati dan keselamatan sudah mulai tak baik, tentu pasti sampai juga. Sampai. Dari sekian puluh item itu, saya sempat kemarin posting di handphone. 1, 2, 3. Dan ibu sampai apa yang disampaikan itu benar. Tidak bisa saya mentidakkan. Faktanya seperti itu. Maka nanti Bapak dan Ibu sekalian melalui ketua ini, orang tua kita ini, untuk bersemangat masih bilang, memperjuangkan hak seluruh karyaan buruh. Saya tadi sudah panggil Disbud, Iya. sudah panggil Disbud, dan saya suruh orang Padasa sekarang untuk menuju ke kantor bupati. Saya akan teli satu persatu. Saya akan minta konfirmasi satu persatu, benar tidak, benar tidak, benar tidak. Kalau tidak, tindak lanjuti. Kalau belum sempurna, sempurnakan. Ya kan? Saya akan panggil. Nanti mungkin Bunda kita ikut sama saya nanti. Jika ada perwakilan berapa orang. Rapat bersama kita nanti di lantai 3. Dengan Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi, ya kan? Satuan Polisi Pamong Praja, semua yang terkait. Apapun yang Ibu ajukan itu, kami akan minta komitmen pada saya. Sampai kapan?